Betapa beruntungnya hidup di Indonesia, di mana tak perlu berkelana terlalu jauh untuk menikmati serpihan surga. Pantai Pasir Putih di Kecamatan Tolala, Kabupaten Kolaka Utara, menjadi destinasi pertama saya. Dengan topi di kepala dan gitar di tangan, saya berangkat ke sana. Pemirsa, untuk sampai ke Pantai Pasir Putih ini butuh waktu 20 menit dari Kecamatan Tolala. Sepanjang perjalanan, saya tak henti-hentinya dibuat takjub dengan birunya laut dan indahnya gugusan pulau kecil yang ditumbuhi pepohonan hijau. Rasanya semua kepenatan saya sirna seketika. Wah, iya, sudah sampai. Nah pemirsa, saat ini saya berada di salah satu serpihan surga tersembunyi di Kecamatan Tolala. Namanya Pantai Pasir Putih. Di sini kita akan menikmati keindahannya dengan snorkeling, diving, dan masih banyak kegiatan seru lainnya. Yuk! Ini adalah pengalaman pertama saya menginjakan kaki di Pantai Pasir Putih, Kecamatan Tolala. Sembari berjalan-jalan dan menikmati keindahan pantai, saya bertemu dengan dua orang teman saya, Ewing dan Halo Salman. Kak Ewing, halo Kang Salman. Wih, saya baru sampai di sini, sudah langsung jatuh cinta nih sama keindahan Pantai Pasir Putih. Saya dengar-dengar di sebelah sana ada spot diving juga ya? Ada dong. Wih, boleh dong saya nanti ditemenin diving di sana. Siap. Nanti diantar ke sana langsung, jadi kita tes langsung ke 10 meter. Iya, tapi sebelumnya saya mau lihat-lihat Pantai Pasir Putih dulu nih. Ya, saya tinggal ya Bang. Oke. Ya, sesuai dengan namanya, Pantai Pasir Putih adalah pantai yang landai dengan hamparan pasir putih nan lembut dan ombak yang tenang. Matahari yang bersinar terang juga turut menambah keindahan pantai ini, karena menampakkan gradasi warna biru yang cantik pada lautan di hadapan saya. Jernihnya air laut memperlihatkan sekilas bayangan terumbu karang di sekitar pantai, dan membuat saya tidak sabar untuk segera berenang dan snorkeling di sini. Setelah berganti pakaian dan mengenakan peralatan snorkeling, saya langsung memulai mengeksplor keindahan bawah laut yang langsung dapat ditemukan hanya beberapa meter dari tepi Pantai Pasir Putih. Betapa indahnya pemandangan bawah laut yang saya saksikan di sekitaran tepi Pantai Pasir Putih ini. Ombak yang tenang dan sinar matahari yang terang di perairan yang jernih membuat saya dapat melihat berbagai bentuk karang yang didominasi warna coklat dan putih yang menjadi rumah dari ratusan ikan-ikan kecil berwarna-warni. Keindahan yang saya nikmati ini sudah dapat ditemukan di kedalaman 2 hingga 3 meter dengan jarak yang hanya beberapa puluh meter dari pinggir pantai. Rasanya menyenangkan sekali snorkeling di Pantai Pasir Putih ini. Saya mengakhiri kegiatan snorkeling saya dengan perasaan bahagia karena dapat menyaksikan pemandangan bawah laut yang indah sekali. Sinar surya merekam, sejauh mata memandang, laut lepas terbentang, terkagum aku
terpana. Setelah berganti pakaian, saya kemudian bersantai dan menikmati semilir angin lembut di pantai ini. Menghempasku ke sana, ikan menari, burung bernyanyi, rasa syukur di hati, indah alam ini. Destinasi saya selanjutnya adalah Pantai Paranggatu, spot diving terpendam yang ada di Desa Ujung Tobaku. Diving atau menyelam merupakan salah satu olahraga ekstrim yang walaupun banyak digemari wisatawan, tetapi tetap wajib mengutamakan keselamatan. Baik pemirsa, sesuai janji saya tadi, hari ini saya akan diving di Pantai Paranggatu, tepatnya di Desa Ujung Tobaku, Kabupaten Kolaka Utara. Dan saya nggak bakal sendirian, saya akan ditemenin sama teman-teman dari Patampanua Diving Club. Ada Bang Ewing dan Bang Salman yang akan menunjukkan kepada saya salah satu spot terfavorit bagi para divers di Kolaka Utara. Sebelum melakukan penyelaman, kedua teman saya, Ewing dan Salman, kembali mengingatkan saya mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ketika berada di kedalaman laut nantinya. Otomatis kan air masuk pada saat naik. Ini untuk di permukaan. Iya. Nah, otomatis Jadi kita buang pelan-pelan supaya kita tenggelam. Setelah semua perlengkapan siap, saya pun bergerak untuk masuk lebih dalam di Pantai Paranggatu ini. Bisa. Wah, saya udah nggak sabar nih pemirsa mau menyaksikan keindahan alam bawah laut. Yuk! Saya turun perlahan-lahan dari kedalaman 1 meter, lalu semakin dalam, di mana saya dapat mulai melihat biota laut yang lebih banyak dan lebih beragam. Di kedalaman 3 meter, terumbu karang yang cantik dengan berbagai macam warna mulai terlihat. Terumbu karang ini hidup di pinggiran tubir laut dari atas sampai ke bawah dengan berbagai bentuk, berbagai ukuran, dan warna-warna yang indah. Dengan banyaknya terumbu karang ini, sudah dapat dipastikan ada banyak sekali hewan laut yang hidup di sini. Berbagai jenis ikan berenang dengan lincah, baik sendiri maupun berkelompok. Di kedalaman 4 hingga 6 meter, air di sekitar saya mulai terasa dingin dan semakin banyak terumbu karang besar dan kecil yang saya jumpai. Ada anemon laut dan ikan badut. Keindahan bawah laut di Pantai Paranggatu ini didominasi dengan ikan-ikan hias yang berwarna-warni. Bumi Patampanua menyimpan kekayaan bawah laut terpendam yang wajib dijaga dan dilestarikan. Sebagai ekosistem alami, terumbu karang mempunyai fungsi dan peranan penting bagi kesuburan perairan laut dan bagi masyarakat pesisir. Proses menumbuhkan terumbu karang pun dapat memakan waktu bertahun-tahun lamanya. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk bersama-sama menjaga
dan mendukung semua bentuk pelestarian dan rehabilitasi terumbu karang. Wah, luar biasa sekali keindahan alam bawah laut, karang-karang dan ikan-ikan cantik yang sudah saya lihat di spot ini pemirsa. Dan rasanya itu tidak cukup kalau hanya beberapa menit saja ya, harus berjam-jam atau mungkin datang lagi di kesempatan berikutnya. Luar biasa sekali, keren. Itu sampai kedalaman berapa meter tuh Bang? Saya kira-kira. Main di 5-6 meter. Oh, 5-10 meter. Dan karangnya luar biasa ya yang ada di bawah itu, yang Abang lakukan konservasi, lalu yang lain-lain itu sampai ada kayak tadi kubah, bangku kubah itu yang keren gitu ya. Dan itu semua dilakukan sama teman-teman Patampan Tanua Davin, Pak. Ya, kalau Kuba itu sudah sejak beberapa tahun yang lalu. Kalau yang meja-meja tadi itu, Yang meja-meja itu kayak besi-besi itu tahun lalu. Ya. Itu fungsinya sebenarnya buat apa sih Bang? Itu media terumbu karang, bibit. Oh, bibit. Bibit. Jadi nanti terumbu karang bakal tumbuh di Bakal situ. tumbuh di situ dan butuh waktu kira-kira beberapa tahun lagi lah. Beberapa tahun. Berarti memang ini pekerjaan yang lumayan panjang ya untuk melestarikan sejarah. Kita kesana. Nanti ya Di pantai Parang Datu ini, satu cerita baru dalam kehidupan saya terukir. Bahwa kehidupan bukan hanya apa yang terlihat di daratan saja, melainkan apa yang juga tersembunyi di dasar lautan yang dalam. Bahwa hidup bukan hanya tentang diri kita sendiri, tetapi juga apa yang kita lakukan untuk menjaga alam yang indah, ciptaan Tuhan. rasa syukur di hati, indah alam ini. Debur ombak yang pecah. Saya masih akan menapaki setiap serpihan surga yang terhampar di bumi Patampanua. Dan pantai Danau Biru adalah destinasi saya selanjutnya. Setelah menikmati keindahan alam bawah laut di Pantai Parang Datu, sekarang saya sudah berada di serpihan surga lainnya di Kolaka Utara yang bernama Pantai Danau Biru. Saya akan mengeksplor keindahannya. Tempat yang begitu indah dengan perpaduan wisata pegunungan dan wisata pantai ini diselimuti pohon-pohon rindang. Pantai ini juga memiliki pasir putih yang terhampar sepanjang kurang lebih 2 km. Oleh para traveler, Danau Biru dijuluki surga tersembunyi yang menghipnotis. Julukan yang sangat sesuai untuk menggambarkan lokasinya yang diselimuti jejeran pepohonan tinggi serta tebing-tebing kapur di sekelilingnya. Pantai ini sendiri merupakan akses masuk ke Danau Biru. Secara teknis,
Danau dan pantainya hanya terpisahkan bebatuan kapur yang menjulang di atasnya. Sebuah keindahan alam yang sulit dilukiskan dengan kata. Dan hanya dapat dinikmati dengan penuh takjub. Pantai Danau Biru juga dikenal sebagai spot untuk menikmati sunset. Sayangnya, saya datang ke sini di waktu yang kurang tepat untuk melihat sunset. Sedikit kecewa, namun eksotika pantai Danau Biru seketika membuat saya mampu melupakan kekecewaan dan hanya berfokus pada apa yang terhampar indah di depan mata saya. Debur ombak yang pecah, sinar surya merekah, sejauh mata memandang, namun nafas terpendam, terkagum aku terpana. Angin bertiup mesra. Nilainya lebih Siapa bilang angin pantai di malam hari menggigit kulit? mulai dari yang Nyatanya, kami telah menciptakan suasana hangat, ditemani semilir angin lembut dan suara debur ombak yang mendayu-dayu. Suasana hangat yang tercipta dari kebersamaan dan percakapan akrab tentang perjalanan menapaki serpihan-serpihan surga di bumi Patampanua. Jadi tadi kan waktu saya menyelam itu di dalam Bang Ewing selalu mengikuti, selalu mendampingi kan. Bisa nggak seseorang itu kayak menyelam sendiri, eksplor sendiri bawah laut? Prosedurnya itu sebaiknya nggak bisa, nggak boleh. Soalnya kalau sendiri kan kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam air dan komunikasi kita nggak bisa sampai ke darat. lebih ke persoalan resiko. Jadi kalau penyelaman itu yang menurut saya ya, semakin tinggi license, semakin dalam tempat menyelam dan semakin jauh menyelamnya, orang akan lebih berhati-hati dan mempertimbangkan itu. Dan hampir semua kegiatan-kegiatan outdoor itu memang tidak bisa dilakukan sendiri. Nggak bisa sendiri, Ya, harus ada yang teman. harus ada yang dampingi. Apalagi diving itu olahraga ekstrim, ya, olahraga dia masuk kategori olahraga ekstrim. Tapi
sehat asal sesuai prosedur. Ya, betul. Yang penting itu Jadi ya. penyelaman itu bisa jadi terapi hiperbarik namanya, tekanan. Jadi dia bisa melancarkan peredaran darah, Wow. melatih otot. Iya, mungkin ada yang masih takut Ah. menyelam, takut sama air, takut sama hewan-hewan yang ada di Melatih bawah. mental juga bisa. Bikin jadi lebih berani, lebih tangguh. Semua orang kan lebih bisa awalnya- mengontrol rasa panik mungkin juga ya. Betul. Bang? Nah, Bang, kalau tadi kan kita di spot yang Pantai Parangdatu ya namanya. Ya, Kalau di Kolaka Utara ini spot-spot lain di mana saja tuh, Bang? Kalau Kolaka Utara ini banyak sekali. Cuman memang yang pernah dieksplor itu belum seberapa. Nah, kami yang pernah dieksplor itu ada Pasitodo, ada Kamisi, Pasi Kamisi. Kami pernah coba diving di sana, termasuk di Pulau Bintang. ya di ujung Itu menjadi jualan juga kalau untuk pariwisata bawah lautnya Kolaka sebenarnya Utara. kalau kita eksplor lebih jauh mungkin lebih banyak karena landscape Kolaka Utara kan laut semua. Ya. Iya. Memanjang, kan? laut. Iya. Jadi banyak titik-titik Banyak. spot lain. Wah, nah, Kira-kira banyak. nanti saya boleh diajak lagi ya ke spot Boleh yang dong. lain. Kalau Deborah sendiri kenapa mau berwisata ke Kolaka Utara? Apa yang Alasannya apa nih? bikin kenapa harus Kolaka Utara? Kalau saya awalnya lihat dari internet, Ya. lihat dari Instagram. Karena di Kolaka Utara itu saya lihat ada spot diving, ada pulau bintang namanya. Nah, saya tuh coba kalau pulau-pulau lain kan sudah pernah tuh Ya. saya ke sana. Nah, saya pengen coba yang Pulau Bintang. Kayak pasir putihnya bagaimana, pantainya bagaimana. Dan juga saya lihat di Instagram nih, Bang. Lihat di Instagramnya Patampanua Diving Club. Oh, oke. Kan banyak uploadan tentang terumbu karang, Banyak racunnya ya. banyak racun, jadi tertarik deh datang ke Kolaka Utara. Makasih banyak ya, Bang. Saya Siap. sudah ditemenin, sudah diajarin, dan Nanti teman-teman yang lain diajak main ke Kolaka siap Utara. pasti. Wah, ikannya udah masak, Bang. Ayo kita ambil. Pantai dan laut memiliki caranya sendiri untuk membuat saya merinduinya dan kembali padanya. Sebab memori tentang laut akan tetap bertahan, walau jejak kaki di pasir pantai telah lama hilang tersapu ombak. Duduk dan dengarlah lagu musik. Bersantai di pinggir pantai, nikmati malam yang panjang. Tak apa, rehat sejenak, tinggalkan semua beban, esok kembali berjuang. Seharian kita kesana kemari, bekerja berbuat